kelas 3. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita anak-anak kelas 3 dalam ruang pendidikan agama Kristen kelas jarak jauh. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mengajak kalian untuk berdoa bersama. Mari melipat tangannya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami akan belajar anak-anak kelas 3. Tuhan berkati kami untuk mengerti pelajaran kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pelajaran kita hari ini yakni ini dia. Bapak share screen pembelajarannya. Ini Bapak perbesar wajahnya supaya kelihatan, ya. Membaca Alkitab dan mendengarkan cerita guru tentang Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, di mana firman Tuhan itu berisi tentang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki perempuan, dan perempuan diciptakannya mereka. Anak-anak sekalian, firman Tuhan ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita manusia-manusia yang mulia, kita manusia-manusia yang istimewa. Kita merupakan gambar daripada Allah di tengah-tengah dunia. Mengapa demikian? Karena hanya manusialah makhluk yang bisa merespon terhadap Allah. Sebagai contoh, hanya manusia jugalah makhluk yang mampu dan dapat berpikir yang diciptakan oleh Allah untuk merespon segala kebaikan-kebaikan Allah. Apakah pernah binatang mengucap syukur kepada Allah? Apakah pernah mereka beribadah kepada Allah? Sekalipun Alkitab mengatakan bahwa segala alam ciptaan tunduk kepada Allah, tetapi binatang, tumbuh-tumbuhan itu tidak pernah merespon kepada Allah. Karena apa? Karena mereka bukanlah gambar Allah. Jadi anak-anak sekalian perlu dipahami dengan baik bahwa ayat Alkitab ini menegaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang istimewa karena diberikan keistimewaan oleh Allah dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Apa sajakah keistimewaan-keistimewaan yang paling menonjol antara manusia dan makhluk lainnya? Yang pertama, anak-anak sekalian, yakni kemampuan kita dalam berpikir. Apakah pernah kalian, anak-anak sekalian, melihat misalnya domba, kambing, kerbau, itu memiliki cita-cita? Apakah pernah mereka kambing, domba, dan juga misalnya kerbau, sapi, mereka itu berpikir akan pergi ke suatu tempat, bertamasya, dan lain sebagainya? Tentu tidak. Apalagi bersekolah. Mereka tidak pernah melakukannya. Kalaupun ada beberapa makhluk-makhluk yang memiliki kecerdasan, binatang-binatang yang memiliki kecerdasan, tetapi itu pun tidak semuanya. Mungkin anak-anak sekalian melihat beberapa binatang yang dipergunakan ketika sirkus, ketika pertunjukan seperti ikan lumba-lumba, seperti singa laut, seperti beberapa jenis burung, yang seperti yang memiliki kecerdasan-kecerdasan, tetapi itu adalah kecerdasan yang dilatih. Ya, pada sesungguhnya mereka tetaplah bukanlah seperti manusia. Anak-anak sekalian perlu diperhatikan dengan baik. Ya, perlu diperhatikan dengan baik. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di dalam bumi. Dari ayat pertama kita melihat bahwa kita adalah manusia yang diciptakan dengan keistimewaan. Yang pertama pikiran, yang kedua perasaan. Ya, hanya manusialah yang mempunyai perasaan dan berperasaan. Ya, apakah binatang mempunyai perasaan? Itu hanya sekedar naluri saja. Apakah tumbuh-tumbuhan punya perasaan? Ya, terus hanya manusia juga lah yang mempunyai keinginan dan kehendak. Sehingga keistimewaan itu berbeda dengan makhluk-makhluk lain.
Oleh karena itulah, dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, karena kita adalah makhluk yang paling sempurna, diberikan kewenangan untuk apa? Untuk menjaga, merawat, mengusahakan alam ciptaan Tuhan tersebut. Anak-anak, dalam Kejadian 1 ayat 31 dikatakan, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Dan pada Kejadian 2 ayat 7, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup kepada hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dari semua ayat-ayat itu kita dapat melihat bagaimana keistimewaan manusia, dan juga bagaimana kita bisa melihat bahwa manusia itu lebih tinggi derajatnya dari segala ciptaan lain termasuk binatang dan juga tumbuh-tumbuhan. Pada bagian F ini Bapak akan memberikan kalian penugasan, ya, yakni penugasan kalian ialah menggambar lingkungan sekolah dan membuat slogan tentang kebersihan dan menjaga serta merawat alam ciptaan Tuhan. Ya, bersama dengan teman sekelas kita dapat membuat semacam kerja, ya, unjuk kerja atau proyek kerja yang menggambar sebuah lingkungan yang bersih. Kemudian kita membuat slogan tentang kebersihan. Jadi anak-anak sekalian, kalian bisa mencari slogan-slogan tentang kebersihan atau pernyataan-pernyataan tentang kebersihan. Misalnya, bersih itu sehat, misalnya contoh. Terus apalagi yang lainnya kamu bisa tanyakan kepada orang-orang sekelilingmu, kepada orang tua, kepada kakak, kepada abang, kepada tetangga, kepada orang-orang dewasa di sekelilingmu tentang slogan-slogan kebersihan atau pendapat-pendapat yang baik tentang kebersihan. Jadi tugas kalian anak-anak sekalian, Bapak meminta kalian membuat slogan kebersihan sudah di sebuah buku gambar, kalian buat tulisannya dengan baik, dihias dengan baik, dengan apa? Dengan Bapak meminta kalian buat dengan beberapa jenis huruf yang kalian paling sukai, entah huruf berbayang, entah huruf yang huruf bersambung, entah huruf seperti apa, atau grafika atau apalah itu, ya. Jadi membuat karya sebuah slogan tentang kebersihan. Itulah tugas kita hari ini, diwarnai dengan baik, dihias dengan baik. Oke anak-anak sekalian, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Bapak meminta kalian mengingat bahwa manusia merupakan teman sekerja Allah untuk menjaga, merawat, mengusahakan alam ciptaan Tuhan, karena hanya manusialah yang bisa merespon terhadap perintah-perintah Allah di dalam dunia. Oke anak-anak, kerjakan tugasnya dengan baik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.